Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang berjudul Pengaruh Timur pada Psikologi Transpersonal. Nama-nama kelompoknya adalah Endri Septrianto, Anggi Hayan Lorenza, dan Ismi Ase Sukaisi. Dosen pengampu adalah Ibu Lukmawati MA. Menyatu dengan semesta. Salah satu sumber yang sangat kaya dari psikologi adalah agama-agama Timur. Inilah psikologi praktis yang dipraktikkan oleh para praktisi untuk melatih budi dan hati mereka. Kutipan oleh Gardner dan Louis Murphy dari kitab suci Asia memberi semacam wawasan psikologis, baik pandangan cara jiwa bekerja, teori kepribadian, maupun model motivasi. Pendekatan psikologi Asia didasarkan pada introspeksi diri dan pemeriksaan diri sendiri. Pendekatan psikologi Barat bersandar pada observasi tingkah laku. Selanjutnya, Jung mengemukakan hal baru bagi ilmu pengetahuan positivisme melalui analisa ekstensif mengenai agama-agama Timur. Selain itu, melalui Jung, psikologis Timur telah menyerbu dunia Barat melalui pengaruh mereka pada teoritikus. Alan Watts mengakui cara psikoterapi Barat dan Timur mirip, yaitu bertujuan mengubah perasaan orang terhadap dirinya sendiri dan hubungannya dengan orang-orang lain dan dunia alam. Terapi Barat menangani orang-orang yang mengalami gangguan, sedangkan terapi Timur menangani orang-orang yang normal dan memilih penyesuaian sosial yang baik. 1. Abhidhamma Teori Kepribadian Timur. Abhidhamma mengajarkan tipe ideal kepribadian sempurna yang dijadikan kiblat analisisnya tentang pola pikir. Menurut asumsi dasar Abhidhamma, apa yang kelihatan sebagai diri adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian tubuh, yaitu pikiran, penginderaan, hawa nafsu, ingatan, dan sebagainya. 2. Makna emptiness di dalam Buddhisme. Kekosongan atau emptiness atau sunyata adalah kondisi yang setiap konsep kedirian menjadi hilang, atau melepaskan diri dari konsep kekosongan yang sering muncul di kepala kita melalui konsep bahasa. Kekosongan di sini adalah realitas dunia di dalam intuisi yang terpisah dari bahasa. 3. Mengejar kesempurnaan hidup. Kesempurnaan hidup ajaran Buddha adalah nirvana, yaitu ketika setiap bentuk samsara atau penderitaan telah dilampaui. Dengan sungguh-sungguh melepaskan diri dari keinginan mencapai nirvana sekaligus dari samsara. Jika orang ingin mencapai nirvana dengan berupaya melampaui samsara, ialah masih terikat, yaitu terikat pada nirvana. B. Filsafat India pencerahan yang membebaskan. Tokoh awal Buddhisme yang pertama adalah Siddhartha Gautama. Ajaran Buddha didasarkan pada pencerahannya dan tujuannya adalah membimbing orang-orang menuju kelepasan seperti yang diperoleh Sang Buddha. 1. Jalan menuju keselamatan. Terdapat jalan menuju penghentian penderitaan yang disebut jalan tengah atau middle way, karena ia menghindari dua ekstrem. Pertama, mencari kebahagiaan melalui kesenangan indera. Kedua, mencari kebahagiaan melalui self-mortification dalam bentuk asketisme. Ada pula 8 jalan kebaikan, yaitu pengetahuan yang benar, kehendak yang benar, pembicaraan yang benar, perilaku yang benar, pekerjaan yang benar, usaha yang benar, pikiran yang benar, dan konsentrasi yang benar.
Tiga ciri pokok benda-benda. Sumber tertulis ajaran metafisik Buddhisme adalah Dhammapada, yaitu 1. Segala sesuatu bersifat fana, berubah-ubah, tidak ada yang tetap. Yang kedua, segala sesuatu mengandung penderitaan, awal dari kebenaran. 3. Segala sesuatu adalah tanpa ego. Manusia harus tanpa ego, tanpa jati diri, dan tanpa jiwa. Yang ketiga, karma dan jalan hidup manusia. Karma merupakan hukum sebab akibat bahwa setiap tindakan akan mendapat ganjarannya. C. Ajaran utama Zen. Zen adalah salah satu aliran agama Buddha. Aliran ini menekankan ajaran meditasi. Prinsip Zen adalah semangat sang jalan akan hancur jika bahasa digunakan. Satu, sejarah Zen. Awalnya, muncul Zen berdasarkan kejadian sang Buddha yang mengajar di puncak gunung Hering. 2. Dasar ajaran Zen, yaitu berhubungan dengan jiwa, berhubungan dengan pengetahuan, dan berhubungan dengan kehidupan. Tiga, garis besar ajaran Zen, yaitu terdapat 4 praktik yang meliputi. Yang pertama, menderita ketidakadilan, beradaptasi dengan kondisi-kondisi, tidak mencari apapun, dan mempraktikkan dharma. 4. Ajaran Zen, berdamai dengan diri. Esensi Zen adalah mencapai penerangan atau pencerahan. Pengalaman inilah yang disebut Satori sebagai seni melihat inti diri. Adapun yang biasa dilakukan untuk sampai pada inti diri adalah sebagai berikut. Ada meditasi untuk pencerahan, pencarian di dalam, pengalaman langsung, laku, kesadaran Hishiro, jalan tengah, Mushotoku, sekarang, dan Wu-wei. D. Ajaran Lao Tzu, Jalan Tuhan. Ada 2 kata yang penting dari buku Lao Tzu. Pertama, Tao, berarti jalan, yang diartikan sebagai jalan menuju Tuhan, Zat yang Maha Kuasa. Kedua, Te, berarti akhlak mulia, menerangi manusia tentang jalan Tuhan dan mengajak mereka berakhlak mulia, yang berasal dari iman yang penuh dan amal yang tulus, sesuai dengan hukum-hukum itu. E. Psikologi Sufi cermin psikologi transpersonal. Psikologi Sufi merupakan bagian dari perkembangan disiplin pengetahuan tasawuf dalam Islam. Pengetahuan tersebut adalah salah satu dari 4 pilar disiplin pengetahuan dalam Islam yang harus dikuasai oleh umatnya. 4 pilar pengetahuan tersebut adalah fikih, kalam, filsafat, dan tasawuf. 1. Sufisme dan kesadaran kosmis. Tasawuf sebagai aspek mistisisme dalam Islam pada intinya adalah kesadaran adanya hubungan komunikasi manusia dengan Tuhannya, yang selanjutnya mengambil bentuk rasa dekat dengan Tuhan. 2. Doktrin Al-Maqamat Sufi. Tazkiyah an-nafs dalam tasawuf sering dikaitkan dengan penyucian jiwa, pembersihan hati, penjernihan, dan pembandingan hati, serta penyelarasan hubungan antara manusia dan Tuhannya.
2. Doktrin al-maqamat sufi. Tingkatan maqamat yang populer di kalangan sufi adalah 1. Maqam tobat. Tobat merupakan membersihkan dirinya dari perilaku yang menimbulkan dosa dan rasa bersalah. 2. Maqam zuhud. Zuhud adalah mengarahkan keinginan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, maqam sabar. Sabar adalah menahan diri dalam memikul suatu penderitaan, baik dalam perkara yang tidak diinginkan maupun saat kehilangan sesuatu yang disenangi. 4. Maqam tawakal. Tawakal adalah kepercayaan dan penyerahan diri kepada takdir Allah dengan sepenuh jiwa dan raga. 5. Maqam ridho. Ridho merupakan anugerah kebaikan yang diberikan Tuhan atas hambanya dari usaha yang maksimal dalam pengabdian dan munajat. 6. Maqam mahabbah. Mahabbah juga dapat diartikan sebagai luapan dan gejolak hati ketika keinginan untuk bertemu dengan kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Maqam ma'rifah. Ma'rifah dalam tasawuf sering diartikan pada panggilan hati melalui berbagai bentuk tafakur untuk menghayati nilai-nilai kerinduan. 3. Pengalaman spiritual sufi. Proses percepatan tersebut dapat ditempuh melalui perjalanan spiritual atau sering disebut dengan tasawuf. Tasawuf menetapkan kontak langsung dengan Tuhan dalam pertemuan atau yang diartikan dengan waktu adalah Allah. Penggambaran waktu ilahi, yaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj. 4. Substansi esoteris dan eksoteris. Hakikat dalam pandangan tasawuf adalah inti atau rahasia yang paling dalam dari syariat dan akhir dari penjelasan yang ditempuh oleh seorang sufi. 5. Menuju kesempurnaan manusia. Teori Al-Hakikat Al-Muhammadiyah tidak terlepas dari teori tentang kesatuan wujud. Teori ini bisa disederhanakan bahwa Tuhan adalah satu sebagai wujud mutlak, dan nurnya sebagai dari dirinya. Rubiyah dalam ketunggalan, mengatur, memelihara, dan menjaga kesempurnaan alam. Itulah Al-Hakikatul Muhammadiyah. Dari Al-Hakikatul Muhammadiyah terjadi segala alam seperti berikut, yaitu alam Jabarut, alam Malakut, alam Misal, alam Arwah, alam Ajsam, alam Barzah, dan alam Khulud. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.